Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi. Tuh, kita pelajari dulu hadisnya atau apa asal usulnya hadis ya. Lalu dari hadis yang demikian ya kejadiannya ama ya salah seorang imam besar, ulama besar, ahli fikih di zaman sekarang masih hidup nih. Ini yang sekarang masih hidup. Semoga panjang umur dalam sehat afiat. Dan senantiasa Allah telah berikan kemanfaatan buat kita ya dari ilmu beliau, doa beliau, ketakwaan beliau, kesolehan, yaitu beliau adalah Habib Zain bin Ibrahim bin Samit. Masih hidup ini. Beliau masih, dan aneh ngajar nih kitab di beberapa tempat. Di Depok, di daerah apa Angke tuh ya. Apa kelurahan Angke tuh aneh ngajarnya juga. Tuh. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. An Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala, diriwayatkan dari Sayyidina Umar, sahabat Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi wa alihi. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab, semoga ridha Allah taala kepada beliau, galak Sayyidina Umar berkata, "Bainama nahnu julusun inda Rasulullah SAW dzata yaumin." Bainama itu di antara apa-apa yang kami ini para sahabat julus dalam keadaan duduk. Nih duduk seperti ini. Kami nih kata Sayyidina Umar, arti kami Sayyidina Umar enggak sendiri. Beliau bersama para sahabat. Tuh, saat kami sedang dalam keadaan posisi duduk, ya, indah Rasulullah di hadapan Nabi Muhammad SAW. Tuh, dzata yaumin pada suatu hari. Tuh, jadi di masjid, kerjanya di masjid ini. Jadi Sayyidina Umar, tuh, ya, duduk sama sahabat. Di tengah-tengah mereka duduk itu ada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi wa alihi. Tuh. Yang itu terjadi pada suatu hari, di hari-hari yang memang biasa sahabat bersama Nabi Muhammad SAW. Di saat kami sedang duduk-duduk ya di tengah atau di hadapan Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba atau sekonyong-konyong, tola'a alaina, arti tola'a muncul, timbul atau terbit di tengah-tengah kami, muncul di tengah-tengah kami. Rajulun, seorang yang apa namanya, yang dia adalah berbentuk laki-laki. Tuh, ada orang ini yang datang laki-laki. Jadi kan maaf nih ya, ibaratnya masjid. Tuh Rasul di tengah. Dikelilingi apa sahabat tuh. Tuh sahabat, ya, yang udah emang sehari-hari menemani Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi. Di saat mereka lagi bersama Rasulullah, tiba-tiba ada orang muncul. Entah dari pintu kanan, dari pintu pokoknya ada orang muncul aja. Ini orang yang muncul sekonyong-konyong apa datang di tengah Rasulullah bersama para sahabat. Orang ini ya dengan kedatangannya syadidu bayadus thiyab, dengan pakaian yang amat sangat terlalu putih. Bukan sekadar putih, bukan. Putihnya terlalu amat sangat putih. Yang benar-benar kayak baru keluar dari pabrik. Ibarat katanya baju koko Alfi itu ya yang putih baru masih dus. Ente buka belum ada dakinya. Iya belum ada, bersih banget kan tuh, warna putih ya, tuh. Jadi apa pakaiannya kata Sayyidina Umar, ya, syadidu bayadus thiyab, sangat amat putih benar, tuh putih benar-benar putih. Syadidu sawadus sya'r, dan rambutnya amat sangat hitam pekat, kayak pakai itu semir kiwi, hitam, Allahu Akbar, tuh, rapi banget nih orang yang datang. Jadi pakaiannya putih, terlalu amat sangat putih bersih. Kita kan banyak pakaian putih, tapi kan udah dipakai berapa lama. Tuh, tapi kalau ente pakai putih yang baru kan itu Allahu Akbar. Pasti teman ente kaget. Wih, kredit berapa duit? Tuh. La yura alai atharus safar. Ini orang yang datang ke Sayyidina Umar yang dengan pakaian demikian sangat putih bersih dan rambut yang demikian hitam pekat. Tidak nampak pada orang ini yang dia dari negeri yang jauh. Kan Rasulullah tinggal di Madinah, perjalanan kan jauh. Ini berarti dari Madinah. Kenapa? Karena udah ada sholat. Di Makkah nggak ada sholat, kecuali setelah Nabi Isra Mi'raj baru ada sholat. Tuh, itu pun setahun sebelum Nabi pindah ke Madinah, setahun sebulan lah, setahun 3 bulan. Tuh, jadi pertama kali Islam datang nggak ada tuh sholat, puasa nggak ada. Tuh, perbuatan Islam yang pertama kali ada dalam perbuatan yang pertama dalam Islam ada tuh sholat 5 waktu. Puasa setelah di Madinah, haji setelah di Madinah, sholat Id semua di Madinah. Tuh, tidak ada perbuatan yang wajib dalam Islam selama Nabi jadi Rasul ya, kecuali sholat yang 5 waktu. Itu pun ketika beliau setelah pulang Isra dan Mi'raj.
Jadi kata Sayyidina Umar, ini orang ya yang pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam pekat, hitam sangat hitam, ya, la yura alai atharus safar. Tidak terlihat pada orang ini ya athar, bekas safar, perjalanan jauh. Artinya orang ini nggak nampak dia dari kota yang jauh. Seakan-akan ini masjid yang di situ ada Rasulullah sahabat, seakan dia baru keluar dari ruang sebelah. Kalau terlalu rapi, setil orangnya, pakaiannya rapi, putih, rambutnya hitam, ya, lalu nggak ada tampak kucel dari perjalanan jauh, nggak ada. Artinya masih, kalau ibarat kata barang masih gres, tuh masih apa? Masih dengan pabrik, tuh masih rapi. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Sementara kata Umar, tak satu pun dari kami ini sahabat yang saat itu sama Rasulullah yang mengenal orang tadi. Berarti kan bukan orang dekat. Berarti bukan orang dekat ini orang. Sayyidina Umar. Lalu sahabat yang entah berapa jumlah saat itu, satu pun gak ada yang kenal ini orang. Sementara kok ini orang gak ada tampak yang dia datang dari jauh. Maaf, kita aja nih, maaf ya, ente dari Kalimalang nih, naik mobil apa kayak taruh expander. Ngerti? Tapi maaf, pinjam, nggak punya sendiri. Naik mobil expander. Tuh ngerti? Ya ikut depan, mobil tutup pakai AC. Tuh ngerti? Jalan deh dari sini ke daerah rumahannya Pekojan. Tuh ngerti? Serapat apapun mobil expander yang digunakan, ya dengan tutup kaca lalu AC, nggak ada debu, tetap hampir rumahnya ketara, ente orang dari jauh. Tuh, pasti, ya Allah jauh-jauh, tuh naik apa? Naik mobil saat, padahal mobil enak, tapi ketara dari jauh. Ini orang nggak ketara, seakan-akan dia datang di tempat yang jauh. Kenapa? Karena seakan abis korek kamar mandi, ganti baju, rapi, nyisir, tuh nih, nyisir yang bisa dilipet tuh, ya, rambutnya hitam pekat, seakan-akan tuh abis dandan langsung nongol ke tempat Rasulullah sama sahabat. Tuh, yang seakan dia bukan darat dari negeri yang jauh. Sedangkan sahabat, satu pun Sayyidina Umar, di antara kami ini sahabat, nggak ada yang mengenal orang ini siapa. Hatta jalasa ila Nabi SAW. Ini orang muncul. Nah ini kalau ngajar begini pakai contoh, maafin. Ini jelek anu gini nih. Ini orang muncul tuh nongol bergerak, ya di jalan. Ini sahabat lewatin tadi di jalan. Tuh sampai dia duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW. Duduk berhadapan dengan Muhammad SAW. Fa'asnada rukbatayhi ilal madih, dan dia langsung tempelin kedua dengkul dia sama kedua dengkul Muhammad SAW. Ini yang perlu kita ingat, Nabi nggak pernah duduk bersila. Nabi duduknya duduk seorang hamba di hadapan tuannya. Nabi duduknya duduk apa? Iftirash. Nih duduk begini Nabi. Nabi duduk begini. Ini orang masuk nih, muncul dari pintu, langsung aja jalan. Tuh. Berarti dari sini kita tahu syariat salam belum turun saat itu. Karena ini orang nggak bisa salam. Berarti ya? Berarti saat itu syariat salam untuk apa diucapkan ketika berjumpa belum ada. Tuh dia orang ini yang nggak mengerti ilmu harus ngerti mana tafsirat, diterjemahan nggak ada ini. Tuh, jadi jangan bilang tuh nggak salam, enggak, belum ada syariat. Kan Islam datang bertahap. Oh, belum ada. Berarti saat itu orang yang datang ini apa nggak memberi salam? Belum ada syariat ya yang menganjurkan memberi salam ketika berjumpa. Setelah ada berlaku sampai kiamat. Artinya jangan kita bertemu dengan saudara seagama, good morning, jangan. Selamat pagi, jangan. Assalamualaikum. Apa? Itu apa penghormatan dari Allah. Nih Rasul lagi begini, ini orang masuk nih. Yang demikian putih bersih pakaiannya, demikian hitam pekat dia punya rambut. Masuk, duduk di hadapan Nabi, dia tempelin duduk sama Nabi, ditempelin ke Umar. Sahabat semua puncak-puncak sama Nabi nggak berada di situ. Ini orang siapa ini? Wa wada'a kaffaihi ala fakhidih, dan dia taruh kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi. Begini. Ini tempelnya apa? Itu Nabi, nempel ke tangan dia begini nih Nabi. Di paha Nabi tangan kedua. Kalau kita begitu nggak akan berantem ya? Tuh, nih. Kalau nggak ngerayu dia pinjam duit. Iya, kalau antara dua tuh kalau kita tuh. Udah, lalu dia letakkan kedua telapak tangannya ya di atas kedua paha Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Wa qala, dan orang itu berkata. Nih yang datang nih.
Dia berkata, ingat ya, ini disaksikan oleh sahabat. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Kata ini orang yang datang tuh dengan tipe yang tadi Anda sifatkan tuh, ya. Belum ketahuan nih orangnya siapa nih. Lalu orang itu setelah ya datang dengan kelakuan yang seperti itu, ya, dengan langsung duduk di hadapan Nabi dan dia tempelkan dia dua dengkul dia dengan dua dengkul Nabi, dia dempetin dia. Tuh. Dan dia taruh kedua telapak tangan dia di atas kedua paha Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Setelah dia berbuat demikian, gala orang itu berkata, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad SAW, akhbirni, beritahukan oleh engkau buat aku. Beritahukan oleh engkau buat aku, ya, anil Islam, tentang Islam itu apa? Beritahukan anak, apa itu Islam? Gala Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi wa ala alihi, yang tidak berkata-kata kecuali wahyu dari Allah. Enggak, Nabi Muhammad enggak bicara si anak baduknya, enggak. Ketika orang ini bertanya, berkata, beritahukan aku tentang Islam. Apa itu Islam? Fagala, maka Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi wa ala alihi, beliau berkata, al-Islamu, Islam itu, kata Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi wa ala alihi, antashhada, bahwasanya kamu bersaksi, an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya kamu bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan kamu bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Wa tuqimus shalah, dan kamu wajib mendirikan salat. Enggak ada di Al-Qur'an, enggak ada di hadis Rasulullah ngerjain salat, enggak ada. Yang ada mendirikan. Jadi kalau kita mengerjakan salat jangan minta pahala dari Allah. Sebab Allah Ta'ala enggak pernah dalam firman-Nya memerintahkan hamba yang punya iman untuk ngerjain salat, enggak ada. Yang ada mendirikan salat. Baik Rasulullah dalam hadis, apalagi Allah Ta'ala dalam firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah. Dirikan salat. Rukun Islam ada 5, anta syahada la ilaha illallah wa tuqimus shalah. Dirikan salat, bukan wa taf'alus shalah. Bukan ngerjain sembahyang, dirikan sembahyang. Tegakkan sembahyang. Enggak ada kerjain sembahyang. Lakukan Allahumma, enggak ada di Al-Qur'an. 30 juz Al-Qur'an enggak ada perintah untuk mengerjakan sembahyang, enggak ada. Mendirikan, kalau tidak menegakkan. Beda ngerjain sama menegakkan, beda. Tuh, kalau ngerjain siapa juga bisa ngerjain. Tuh, tapi kalau mendirikan, menegakkan nggak bisa. Tuh, nggak ada bangunan berdiri tanpa didukung oleh alat-alat yang mendukung bangunan. Nggak bisa nih Masjid Asy-Syakirin berdiri tanpa dibutuhkan tiang. Sama, sholat nggak bisa berdiri tegak bagi orang yang melakukannya, ya, untuk detail dalam Islam, kalau nggak didukung dengan ilmu. Tuh, itu dia ilmu air, ilmu mengerti najis, segala macamnya. Itu dia bahan-bahan yang dibutuhkan untuk seseorang masuk dalam perbuatan mendirikan sholat. Tuh, tanpa itu namanya dia ngerjain sholat. Betul, Pak? Jangan nuntut pahala dari Allah. Allah Ta'ala nggak akan memberikan pahala dari kebaikan yang kamu kerjakan, sementara Allah Ta'ala nggak suruh seperti itu. Yang Allah nggak suruh, Allahumma, aneh kan ngomong di masjid ini, bohong dosa. Nggak ada di Al-Quran perintah mengerjakan sholat, nggak ada. Betul nggak? Nggak ada. Yang ada iqamus shalah. Tuh, yuqimus shalah. Tuh, yang ada itu. Selain dari itu nggak ada. Kalau kebaikan di luar salat ada, waf'alul khair la'allakum tuflihun. Kerjakan hal-hal yang baik. Tuh nih, semoga kalian menjadi orang yang beruntung. Yang baik kerjain, salat nggak disuruh kerjain, Allah dirikan. Tuh, makanya kalau ada orang salat, tuh nih, tetap khianat, tuh nih, tetap segala macamnya yang itu perbuatan keji, yakinkan dia selama ini mengerjakan salat. Sebab sholat yang bisa mencegah perbuatan keji kalau sholat itu didirikan oleh pelakunya atau ditegakkan. Jadi selagi kita mengerjakan sholat, tetap kekejian terjadi pada diri kita. Tuh, tahu kekejian, tahu ya? Banyak kekejian tuh, banyak. Kekejian bukan ngebunuh, bukan sekadar ngebunuh, bukan sekadar zina. Tuh, ngerti? Tidak terima nikmat yang ada pada orang lain, itu namanya perbuatan keji. Itu menghapus amal, hasud itu. Tuh, kalau ada orang sholat sifat hasud tetap menetap di hati, berarti dia sholatnya nggak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tuh, jadi cari tahu sholatnya kenapa itu. Oh, ngerjain pantesan aja. Tuh, coba dirikan deh, berkurang ke sifat keji dari waktu ke waktu. Tuh, jadi kata Muhammad SAW, ya, Islam itu adalah bahwasanya kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, wa tuqimus shalah, dan kamu mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat, dan kamu mengeluarkan atau memberikan zakat.
Zakat ada dua, ada fitrah, ada zakat harta. Zakat harta kalau lihat muka kita kadang punya ya. Iya dong. Ya kan minimal kita punya harta seharga 84 gram emas. Punya mustahil. Kita mahar mas kawin aja emas imitasi. Wa tasuma Ramadan, dan juga Islam itu adalah bahwasanya kamu berpuasa bulan Ramadan. Wa tahujjal bait, dan kamu pergi haji ke rumah Allah Taala yang ada di Mekah, bukan di Pondok Gede. Oh iya. Iya bener, itu mah manasik buat latihan yang ada di Mekah, dan nggak terjadi haji kecuali bulan Dzulhijjah. Wa tahujjal bait, dan kamu pergi haji. In istata'ta ilaihi sabila, jika kamu mampu, jika kamu sanggup ya untuk pergi ke sana. Bukan sekadar ongkos. Tuh ngerti? Sanggup kamu ke sana ya, dan sanggup kamu melakukan ibadah haji sesuai aturan ilmu yang berlaku. Dan kamu sanggup untuk meninggalkan kebutuhan anak istri yang menjadi tanggung jawab kamu. Ya kalau kita pergi haji anak bini kelaparan, iya, atau anak bini masih ngontrak waktu kita pergi haji, pulang diusir. Tuh nih, tahu ada di kolong jembatan layang. Oh, berarti maaf, jangan. Udah. Itu kata Nabi Muhammad, Islam tuh kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Allah, dan kamu mendirikan sholat, dan kamu memberi zakat, dan kamu berpuasa Ramadan, dan kamu pergi haji jika mampu. Galak orang itu berkata. Yang nanya nih, ini kan jawaban dari Muhammad. Dia minta diberitahukan Islam apa sih? Dijawab dari Muhammad tuh. Islam begitu. Tuh. Galak orang itu setelah mendapat jawaban dari Muhammad SAW, ya, bahwasanya Islam itu adalah punya 5 rukun. Pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, kedua mendirikan sholat, ketiga memberi zakat, keempat puasa Ramadan, kelima pergi haji bagi mampu. Orang itu berkata, sodakta, benar engkau hai Muhammad SAW, benar, benar meyakinkan. Orang ini menjawab benar meyakinkan, telah benar engkau hai Muhammad SAW dalam memberitahukan aku akan Islam memang seperti itu. Jadi nggak bisa ente mau Islam apa haji doang nggak mau sholat, nggak bisa. Oh mau zakat doang nggak bisa. Ini 5 rukun Islam nggak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Bahkan ada fatal yang kalau ditinggalin satu murtad. Apa itu? Syahadat. Ditinggalin syahadat murtad. Dipermainkan syahadat murtad. Yang lain ditinggalin bisa nggak murtad, asal yang nomor 1 jaga. Jaga tuh 2 kalimat syahadat yang pertama. Arti jaga, tuh pelihara. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Tuh, jangan bercanda, berkata-kata ya, atau marah, emosi ya, lalu keluarkan kata-kata yang membatalkan la ilaha illallah ente. Tuh, ngerti ya? Kalau enggak sholat dosa besar. Dosa besar tuh. Tapi enggak menjadikan kafir selagi tidak mengingkari kewajiban sholat. Enggak puasa dosa besar. Enggak kafir selagi dia enggak puasa, dia tahu dia dosa. Kenapa? Puasa buat anak wajib, sholat buat anak wajib, pergi haji buat anak kalau mampu wajib. Dia nggak kerjain dosa. Mengingkari kafir. Kalau syahadat, tunggu nih, ini orang sholat nih, ya. Lalu dalam sholatnya salah, tunggu nih, dalam sholatnya salah atau dalam segala macamnya, dalam sholat segala macam dia usaha dosa. Tunggu nih, pakai uang rentenir, pakai uang haram, tuh. Dikasih tahu ente usaha, ente sholatnya masya Allah, tapi sayang usaha ente jalukan pakai uang haram. Weh zaman sekarang mau udah dah nggak sholat halal haram, yang penting bisa kafir tuh orang ngomong gitu. Karena ente berarti membatalkan la ilaha illallah ente itu. Loh, orang yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dia harus menghalalkan apa yang Allah katakan halal. Tuh katakan haram yang Allah katakan haram. Jangan ente menghalalkan yang haram hanya karena kondisi seperti ini. Oh terang nggak kenal corona. Iya, otak nggak kenal corona. Otak nggak kenal segala macam, enggak. Tuh ngerti? Corona nggak seberapa dibanding tsunami Aceh 2004. Tuh ngerti? Banyak orang dengan tsunami Aceh rumahnya hancur segala macamnya, enggak berubah keyakinan sama Allah, enggak segala macamnya. Tuh kenapa hanya karena corona ente berkata-kata yang naudzubillah? Tuh percuma gua sholat, naudzubillah. Murtad orang ngomong gitu. Bahayanya tuh. Tuh jadi kata ini orang, sodakta benar engkau hai Muhammad SAW. Allahumma sholli wa ala. Fa'ajibna lahu. Kata Sayyidina Umar, kami menjadi tambah heran dengan orang. Kami para sahabat ajibna lahu.
menjadi heran, menjadi bingung, menjadi tercengang lau kepada orang ini yang kami nggak kenal nih orang siapa ya? Lalu datang dengan cara yang seperti tadi Anda jelaskan ya, lalu tiba-tiba mengeluarkan pertanyaan apa itu Islam yang umumnya orang bertanya dia nggak tahu, tapi ketika diberi jawaban Rasul Muhammad SAW, dia memastikan benar engkau Muhammad SAW, apa yang engkau beritahukan tentang Islam emang Islam benar begitu. Rukunnya pondasinya ada 5. Tuh, berarti kalau kita zaman sekarang mutar-mutar itu ya, mutar-mutar itu nih ya, itu semua berkah informasi yang diterima dan jadi ilmu. Tuh, hati-hati kalau kita lihat buku agama anak sekolah kita. Kan pernah banyak tuh pelajaran agama di sekolah pernah tersebar kan di WA. Ngerti? Jadi pelajaran agama tuh ada soalnya yang sesatkan. Itu anak kita perhatiin. Kenapa? Karena anak kecil paling gampang apa yang dimasukkan, apa yang pertama kali itu yang diingat. Ngerti nggak maksudnya? Pelajaran sekolah, di Jakarta belum sampai, tapi pernah terjadi di Garut. Pernah ketahuan di Jawa Barat, Tasik, Garut, di mana tuh? Ternyata didapatkan tuh buku pelajarannya menyesatkan. Tuh, viral akhirnya. Tapi maaf, nggak ada pelaku ditangkap, nggak ada. Tuh, coba ente yang berbuat sesuatu kebenaran, menyinggung langsung ditangkap. Tuh. Aneh ngajar pakai sono tuh. Tuh aneh ngajar bisa ngebahas gitu-gituan karena nggak dipikirin. Tuh, sehingga aneh buku anak-anak lihat, tuh sesat sedikit nasib sudah. Harus berhenti, man. Iya bahaya. Tuh jaga agama anak kita, jaga. Di rumah ketimbang di sekolah nggak menjadi selamat agamanya. Akhirnya dia pulang sekolah berantem sama kita. Pak jangan sembahyang pak. Nah itu di pelajaran agama. Mau kata apa? Kan nggak mustahil begitu. Tuh nggak sembahyang pak. Kata ini nggak ada tuh buku agama tuh kata tadi guru terangin mau kata apa? Tuh itu dia anak kecil gampang nerima. Sehingga kita nggak bisa berlepas diri udah sekolah udah nggak bisa. Harus dikontrol. Udah kata Sina Umar fa'ajibna lahu, maka kami menjadi heran kepada orang ini. Yas'aluh, dia yang bertanya, wa yusaddiquh, dan dia pula yang membenarkan apa yang Nabi jawab dari pertanyaan itu. Dia yang pastikan benar Nabi. Yang nanya ente berarti kan sekarang nggak tahu. Ingat yang heran sahabat ya bukan Rasulullah. Dan nggak ada yang tahu nih orang siapa kecuali Rasulullah. Rasulullah tahu nih orang siapa ya. Sahabat yang tahu. Sayyidina Umar pun yang meriwayatkan hadis ini dia nggak tahu. Galak lalu orang itu berkata, fa akhbirni 'anil iman. Maka wahai Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli, engkau benar dalam menjawab dalam memberitahukan kepada aku tentang Islam yang begitu benar. Sehingga pembenaran orang yang bertanya ini kepada Rasulullah ya, itu menjadi tambah heran para sahabat. Pertama dari cara dia datang aja seakan-akan udah akrab sama Rasulullah. Kok nih orang pede amat datang ke Nabi seakan-akan udah kenal lama. Main masuk aja tempelin dengkulnya dua dengkul Nabi, taruh kedua tangannya di apa segala apa. Kok akrab amat nih orang? Tuh, padahal kami para sahabat nggak kenal nih orang. Berarti kan orang baru ketemu Nabi, tapi kok kelakuannya kayak orang akrab. Nanya tentang Islam, dijawab Nabi benar. Lalu orang itu berkata, fa akhbirni 'anil iman. Wahai Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli alaihi, fa akhbirni, maka beritahukan oleh engkau kepada aku ini ya, 'anil iman, tentang iman. Tadi tentang Islam. Akhbirni 'anil iman. Sekarang beritahukan aku tentang iman. Galak Nabi Muhammad SAW menjawab, antu'mina billah. Iman itu adalah bahwasanya kamu percaya kepada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusuli, dan para utusan-utusannya, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Tuh kan pernah ada tuh ketua partai itu ya, yang besar tuh bilang, yang ngomong kiamat kayak udah pernah kesonoan, murtad. Itu ini agama nggak boleh main, nggak boleh. Itu mau bercanda. Jangan ngomong-ngomong sesuatu yang fatal. Makanya di akhir zaman banyak orang murtad gara-gara mulut. Tuh ngerti? Ini orang sekarang nih, bukan sekarang, dari berapa tahun yang lalu dah. Tuh ngerti? Banyak orang udah keluar dari Islam, padahal nggak masuk Kristen, nggak masuk Buddha, nggak masuk Hindu, enggak. Ucapan. Tuh, karena ucapan menjadikan dia udah lagi nggak dikelompokkan musliman. Murtad udah. Tetap kata dia masih Islam, maksudnya mau ganti. Nggak mungkin.
Jadi iman itu kata Muhammad SAW, bahwasanya kamu percaya kepada Allah dan kamu percaya kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Kenapa kita? Karena kitab banyak. Kitab banyak yang Allah Ta'ala jadikan kitab sebagai wahyu Allah Muhammad SAW itu di Al-Quranul Karim. Tuh, karena kitab bukan satu, makanya percaya dengan kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan percaya dengan rasul-rasulnya. Sama, rasul pun banyak. Wal yaumil akhir, dan percaya dengan hari akhir. Tuh, artinya dunia beserta isi dihancurkan oleh Allah Ta'ala, yang disebut dengan hari kiamat. Wajib kita percaya. Kiamat pasti terjadi. Ente nggak imani pasti terjadi. Tuh, dan percaya dengan hari kiamat itu dia berarti hal apapun yang terjadi setelah kiamat itu wajib kita percaya. Wajib kita percaya. Apalagi watu mina bil qadar, dan juga kamu wajib percaya, wajib beriman, yaitu beriman dari bahasa Indonesia siapa arti percaya itu. Watu mina, dan kamu hendaknya percaya bil qadar, dengan takdir. Khairihi, yang baiknya, wasyarrihi, dan buruknya. Tuh, ingat ya, perbuatan Allah kadang buruk. Takdir itu kita rasakan buruk buat kita. Kata kita takdir itu buruk. Kata kita takdir itu baik menimpa kita. Tuh, ngerti? Perbuatan Allah nggak ada yang buruk. Af'alullah kullu khair. Perbuatan Allah semuanya baik. Tuh. Tapi ketetapan Allah Ta'ala yang kamu harus jalankan dan kamu terima, itu kadang kamu rasakan pahit, kamu rasakan nggak enak. Tuh, padahal perbuatan Allah yang kamu rasakan nggak enak, ada kebaikan di balik yang nggak enak tadi. Berarti kalau kita mau terusin, semua perbuatan Allah baik, semua perbuatan Allah baik, maka tetap berimannya kepada takdir yang baik dan buruk. Ngasih contohnya kalau aneh begini, kalau aneh pribadi ya, aneh ngasih contohnya begini. Karena yang aneh alamin aja pernah sewaktu-waktu, itu pun sekarang kita sangka baik sama Allah. Tuh, ngerti? Itu menurut kita. Ente jalan nih dari sini, ada keperluan apa kek? Ente lagi perlu banget ini. Ada perlu banget, entah perlu ente apa. Tuh, ngerti? Apakah silaturahmi? Apa ente mau ke rumah teman? Apa kerjaan segala macamnya? Tuh, ente jalan, buru-buru nih. Tuh, singa di kebun. Sedang kebut-kebutnya ban ente bocor. Gedak gak? Jujur. Gedak gak? Lagi buru-buru. Gedak ini. Tuh, ngerti? Ya tapi karena bocor mau nggak mau dipaksa hancur. Deh mampir tambal, makan waktu nggak? Makan waktu. Selesai, jalan lagi ente. Pas ente jalan belum sampai ke tempat tujuan, barusan 3 menit yang lalu ada kecelakaan, orang ketembak apa ke gelas kontainer. Kalau ente nggak ngalami kecelakaan bocor, kira-kira apa? Mungkin gue kayak kena. Ada hikmahnya? Ada hikmahnya. Itu aneh pribadi ya. Aneh pribadi bisa ngambil contoh itu. Kenapa? Karena anak pernah lagi buru-buru, stok nanti. Ya Allah, ada apa sih lagi buru-buru tuh. Oh ternyata bujuk. Oh mungkin kalau gue kali yang kena. Tuh, ngerti ya? Jadi baik buruk menurut kita. Padahal perbuatan Allah semua baik. Cuma kadang kita nggak tahu tuh kebaikan di balik yang kita pernah ngalami nggak baik. Anda cuma bisa ngambil contoh yang Anda pernah ngalamin aja deh. Atau apa aja deh. Tuh, ngerti? Yang jelas kita wajib percaya dengan takdir Allah. Baik dan buruknya itu semua terjadi dengan kehendak Allah. Tuh, yang kita nggak bisa nolak. Udah galak orang itu berkata, sodaka, benar kau Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wasallam. Benar lagi ya tadi orang. Tadi ente nanya, minta diberitahukan Islam, dijawab benar. Lalu nanya diberitahukan tentang iman, dijawab lagi benar. Galak. Tuh, lalu orang itu berkata, fa akhbirni 'anil ihsan. Maka beritahukan oleh engkau kepada aku wahai Muhammad SAW, anil ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan perbuatannya ya. Ihsan itu perbuatan. Pelakunya namanya muhsin. Islam namanya. Tuh, perbuatan salat itu perbuatan keislaman. Yang sesuai ilmu ya. Mengerjakan salat sesuai aturan ilmu itu namanya muslim. Si pelakunya muslim. Tuh. Perbuatannya iman. Tuh, percaya kepada Allah itu iman. Orang yang percaya di hati akan adanya Allah Zat yang Maha Esa, ya dengan tiada sekutu baginya, si orang tadi mukmin. Pelaku dari keimanan mukmin. Pelaku dari keislaman muslim. Pelaku dari ihsan muhsin.
Jadi kalau ada orang bilang innallaha yuhibbul muhsinin, bukan yang tukang sedekah. Bukan yang selalu bersatu dengan yatim piatu, bukan. Artinya sesungguhnya Allah telah mencintai hamba-hamba yang muhsin, yang berbuat baik. Apa-apa yang Allah perintahkan, dia kerjakan sebagaimana aturan ilmu, dan dia ikhlas dalam perbuatan tadi, namanya muhsin. Jadi ihsan sama dengan ikhlas. Dalam melaksanakannya tunduk dari aturan ilmu Rasulullah. Ketika terjadi itu pelaksanaan, dia bebaskan hatinya daripada mengharap pujian manusia. Tuh, ngerti? Sehingga apa? Sehingga tujuan-tujuan hina, maksud-maksud hina nggak ada di hati dia dari kebaikan yang dijalankan. Tuh, ngerti? Hanya pahala yang diharapkan dari Allah. Tuh, bahasa kasar ikhlas. Tuh, baru orang itu yang muhsin. Nah, ini manusia yang datang kepada Rasulullah setelah ada bertanya tentang Islam, minta diberitahukan tentang Islam, dijawab oleh Rasulullah, ya, kata ini orang benar. Beritahukan aku sekarang tentang iman, dijawab oleh Rasulullah begitu, ya benar wahai Muhammad. Fa akhbirni anil ihsan. Maka beritahukanlah oleh engkau wahai Muhammad SAW kepada aku ini anil ihsan. Apa itu ihsan? Galak Nabi Muhammad SAW beliau menjawab, al ihsan, ihsan itu kata Rasulullah, anta'budallah, bahwasanya kamu beribadah kepada Allah, kamu menyembah kepada Allah. Berarti kamu melaksanakan kebaikan-kebaikan yang ada dalam aturan agama. Itu arti menyembah. Arti menyembah, maaf, ini aneh ngajar menyembah namanya. Jangan diartikan menyembah saja nggak boleh. Tahu ngerti? Apapun perbuatan yang dituntun oleh agama atau yang dituntun oleh ente kerjakan, itu namanya ibadah. Atau ada perbuatan, tuh nih, kalau ente kerjakan, ente dapat pahala dari Allah nih. Tuh nih. Nah, setiap perbuatan yang ada keterangan dari agama itu ada pahala kalau kamu kerjakan, itu namanya ibadah. Aneh nih dari rumah tadi kemari, ya, wudu anda batal. Tuh nih. Misalnya wudu anda batal, mau kamar mandi mau kencing. Nah, ternyata di kamar mandi waktu masuk, misalnya ini contoh doang. Di kamar mandi, anda lihat ada jam orang ketinggalan, kan nggak mustahil. Tahu ngerti? Anda colong, maksiat namanya. Tahu ngerti? Nah, ada jam nih. Wah, pasti ini orang nih ngerti lupa nih kalau jam ketinggalan. Tahu ngerti? Dan ini orang pasti dengan dia ketinggalan jam dan dia pakai, berarti dia orang yang terbiasa pakai jam. Apa? Karena diharapkan dengan jam tadi dia jadi tahu waktu pulang. Ibarat kata kerja dia tahu kapan macet segala macam, nunda dulu tuh nih. Oh itu. Nah, kalau anda betul ibadah kepada Allah, tuh nih, anda ambil, tuh nih, kali-kali di orang lagi wudu, lagi apa, lagi sembahyang, tuh nih, kasih tahu pengumuman masjid, Pak, tolong Pak diumumin. Itu namanya ibadah. Loh ya, gue bukan bikin jam mahal lo, gue takut sama Allah Taala. Tuh nih, orang nggak tahu kalau yang nemuin jam orang yang tinggal tadi, anda nggak tahu. Tuh nih, tapi anda yakin Allah telah melihat anda. Dan anda telah mengantongi barang yang itu bukan hak anda. Siapa? Ya, anda kasih pengurus, Pak, tolong Pak, apa speaker nyalain bisa gak? Nah, tolong tadi siapa yang merasa ketinggalan. Jangan kasih sebut merek ya, takut apa ya, nggak punya ngaku lagi. Oh iya dong. Tuh, ngerti? Tuh, makanya orang yang hadir mau lihat segala, belum tentu orang baik, orang yang mau lihat banyak dengan handphone. Tuh, jadi ibadah kata Rasulullah, ihsan itu adalah kamu menyembah Allah. Tuh. Ka'annaka tara, seakan-akan kamu melihat Allah. Maaf, ini iman kita belum sampai situ. Ente mana belum sampai. Jadi kita berbuat baik nih, dia di mana tempat, ya. Yang kita yakinkan dalam kebaikan ini, aku yakin kalau Allah melihat aku. Kita belum sampai situ. Itu ihsan namanya. Kamu beribadah kepada Allah, ya, seakan-akan kamu melihatnya kata Rasulullah. Fa in lam takun tara. Dan jika kamu, kata Rasulullah, maka apabila kamu tidak dapat melihatnya, yang emang tidak mungkin kamu dapat melihat Allah, karena Allah Ta'ala ada yang gak berbentuk. Fa innahu yarak, maka sesungguhnya kamu yakin dia, Allah Ta'ala selalu melihat kamu. Jadi kita lagi ada kesempatan berbuat baik nih, kita kerjakan tuh yang mendorong kita seakan-akan kita melihat Allah. Kita belum sampai. Tapi kita ada jalan kedua dari Rasulullah. Apa? Ketika ada peluang berbuat baik, ketika ada kesempatan ente dapat untuk berbuat hal yang itu ganjaran pahala dari Allah, ampunan dosa dari Allah, ya, maka berbuat. Biarin orang nggak lihat.
Apa? Yakinkan Allah Ta'ala lihat apa yang ente perbuat. Dan sedikit yang ente kerjakan itu dibenarkan oleh syariat Rasulullah, tidak akan hilang pahala insya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu ihsan namanya. Berarti kapanpun dan dimanapun, bagaimanapun ada celah berbuat baik, aku lakukan. Terserah orang mau bilang apa. Yang penting niat dan segala macam yang ada dalam hatiku Allah Ta'ala tahu. Tuh, orang mau bilang apa kayak saya bodo amat. Ibarat katanya masjid, kan mesti kudu dibersihin. Kudu dirawat. Jangan hanya ngandelin merbot ada capeknya. Tuh, sementara keharusan untuk merawat masjid dalam hal kenyamanannya, kebersihannya itu buat setiap muslimah. Jadi siapa aja mau nyapu. Jangan nyapu selesai pulang lu bobol tromol. Wah itu sih lu nggak ibadah namanya. Tuh, jadi arti ihsan, nih ihsan berat nih. Tuh ngerti? Ya, bukan ihsan yang kacamata tadi, bukan. Yang belum lama kawin tuh, belum. Ihsan tuh ya kita menyembah Allah. Ingat hati menyembah nih situasi macam. Tuh ngerti? Artinya berbuat hal-hal yang agama dibenarkan. Tuh, kita kerjakan itu seakan-akan kita melihat Allah dari kebaikan yang kita sedang jalankan. Dalam ibadah tadi tuh kita seakan melihat Allah. Maka jika kita nggak melihat Allah, emang nggak mungkin kita bisa melihat Allah. Karena apa? Allah nggak berbentuk. Tuh, Allah Ta'ala nggak ada perumpamaan baginya. Allah Ta'ala itu nggak ada terlintas di bayangan hati pikiran makhluknya. Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Nggak ada seperti akan sesuatu. Tuh, tapi rasakan tuh dalam ente beribadah kepada Allah, ente sangat melihat Allah. Kalau ente nggak dapat melihatnya, emang nggak mungkin itu ente dapat lihat, ya. Maka saat ente berbuat ibadah atau ada peluang berbuat ibadah, yakinkan Allah telah melihat apa yang kamu kerjakan. Termasuk ibadah, ya. Ada peluang berbuat maksiat, ente tinggalkan, itu ibadah namanya. Ini orang diartikan ibadah sholat sih ya. Kan agama banyak mengharamkan sesuatu, banyak gak? Banyak. Sementara yang diharamkan ini enak. Ente mau pulang dari masjid Asy-Syakirin, tahu nggak? Ente masuk dari sini nih, sendal udah kagak ada sendal bambu Skerville. Itu bukan sendal ente. Sendal ente kalau kata orang dulu sendal jepit atau sendal Jepang, sendal swallow. Sekarang mungkin 11.000. Ini nih Skerville, itu masih ada tuh talinya, masih baru. Tahu nggak? Karena sendal jepit ente nggak tahu siapa pakai, tuh deh, ente pakai itu haram nggak? Haram. Ente tinggalkan karena takut kepada Allah, itu ibadah. Tuh, jadi ibadah tuh ada kalanya ada kebaikan yang agama anjurkan ente kerjakan, hanya semata yakin Allah telah melihat apa yang ente kerjakan. Dan ibadah juga ketika ente berpapasan dengan perbuatan maksiat, peluang ada, kesempatan ada, keadaan aman, tuh deh. Tapi ente hindari itu karena takut Allah telah melihat ente. Itu ibadah namanya. Kayak aneh kan suka ngajar di tempat yang orang nggak ikut aneh, nggak kenal aneh. Oh nggak ada urusan, tetap sebagaimana yang tahu ilmu. Kan bisa aja nipu orang bergaya. Enggak, ini nggak begitu. Allah telah lihat dan aneh yakin kalimat yang keluar dari mulut aneh akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Taala. Per kalimat loh. Tuh Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Tahu ngerti? Ulama tuh emang enak kelihatannya. Tahu ngerti? Tapi kalau dia takut kepada Allah Taala, karena dia yakin tuh per kalimat yang keluar dari mulut dia akan ditanya oleh Allah Taala. Per kalimat. Mati ya. Berapa kalimat ada ngomong? Hitung. Udah jadi ibadah, ya, ihsan, ya. Ini mah tingkat tinggi ya. Ini tingkat tinggi ente. Ini sama dengan ikhlas. Tuh. Berarti apa? Berarti apa? Tidak merubah dia, ya, bikathrati man yahmadu wa bikathrati man yadhummu. Tidak menjadikan dia berubah dari kebaikan yang dia harus kerjakan karena ada waktu, ada kesempatan peluang, hanya karena banyak orang yang memujinya atau karena ada orang mencelanya. Enggak berkurang dari berbuat baik tadi hanya karena celah orang. Enggak dimodel-modelin hanya karena ada yang puji, enggak. Emang begitu udah. Ilmu ngatur begitu, pelaksanaan begitu, dan emang dia gayanya begitu, bawaannya begitu. Tahu nggak? Sehingga orang mau puji enggak jadi tambah keren. Emang begitu aja. Waduh, ente masya Allah gini, tetap kayak begitu deh. Tahu nggak? Wah, ente harus begitu, nggak ngaruh sama dia. Oh, yang nyela. Iya, ngomong sih ngomong, cuma jangan sampai begitu dong, ngajar ya, sampai begitu baca, nggak jadi Quranin mereka enggak. Karena asli.
Tuh nih, ilmu dia mengerti begitu, dan ilmu tadi penjelasan emang harus begitu. Tuh nih, cara dia membawanya emang begitu. Udah gak ada rubah. Nggak karena orang celak lalu jadi dikurangin supaya seorang itu kali jadi baik, jadi mau ngaji. Tuh. Kenapa? Duitnya kenceng nih orang nih. Oh iya. Tuh ngerti? Ustaz, kalau bisa diperhalus, ada salah satu donatur yang tersinggung. Dia begitu. Yeay. Tuh. Jadi donatur tersinggung, jadi kalau bisa pasti diperhalus. Udah nggak ikhlas sama itu. Ketika dia roba udah gak ikhlas. Oh nanti aslinya ente gak begitu ngajar ya, kalimat ente gak begitu ya, penyampaiannya kok ini dirubah, ada apa ini? Tuh itu gak ikhlas namanya. Oh ngerti? Berarti lo ibadah tuh nih, yang kemarin lo gak tahu bahwa dalam lo mengajar tadi dalam bentuk ibadah ada yang membantu, dan ini paling gede. Tuh ngerti? Setelah lo tahu tuh nih, oh lo perhalus, berarti lo seakan-akan kemarin gak ngeliat si orang kaya, sekarang lo udah ngeliat. Meskipun nggak lihat orangnya tapi udah dikasih tahu, berarti itu bukan ihsan namanya. Tuh ngerti? Nyasar namanya. Itu contoh begitu aja. Jadi nggak berubah karena banyak yang puji, nggak jadi berlagak suci hanya karena ada puji orang, nggak jadi diperhalus atau segala macam hanya karena ada orang tersinggung atau celah segala, enggak. Tuh ngerti? Masing-masing orang tercipta dengan cara yang berbeda. Tuh ngerti? Yang wajib tujuan, niat, sasaran. Tuh ngerti? Jangan ada dalam murka Allah Ta'ala. Nggak bisa ente mau samain anak mas ustadz, nggak bisa. Ustadz lain tuh mau, nggak bisa. Masing-masing orang tercipta dengan kelebihan masing-masing. Ada kelebihan sisi ini, ada kekurangan sisi ini. Tuh nggak bisa. Are kakak juga beda, watak udah beda, rezeki udah beda. Tuh ngerti? Karena itulah menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Mal mas'ul anha. Tuh galak lalu orang itu setelah dijawab oleh Muhammad SAW. Jadi ihsan bahwasanya kamu menyembah Allah ya seakan-akan kamu melihatnya, dan jika kamu tidak dapat melihatnya, emang tidak bisa Allah Ta'ala dilihat ya, maka kamu yakinkan ya dalam menyembah Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala senantiasa melihat kamu. Dia lihat apa yang ada di apa dalam ente perbuat, dia lihat apa yang ada dari ente dalam niat dan tujuan, dia tahu apa yang ada dalam lubuk hati itu paling dalam. Tuh dia yakinkan tuh. Jadi ketika ente berbuat baik, tuh ente enggak bisa ya merasa rasakan dia melihat Allah ya, maka yakinkan oleh ente Allah telah senantiasa melihat ente. Jangan katanya ngelihat yang kasat mata, yang dalam lubuk hati kita pengen dalam Allah lihat paling dalam. Ya'lamu sirra wa akhfa. Dia Allah telah mengetahui yang rahasia dan yang lebih rahasia lagi, lebih halus lagi. Tuh, yang kita belum tahu nih apa yang dalam lubuk hati kita. Allah tahu. Tuh, itu dengan tauhid semua. Makanya ketika kita dengan sekadar ilmu belajar ngaji ya sama Habib, sama Ustadz, sama Kiai segala macamnya ya, lalu ada ilmu tauhid yang nempel diri kita, bahwasanya Allah Ta'ala senantiasa mengetahui apa yang sedang, yang akan, yang nanti aku perbuat, selalu mengetahui. Aman kita dari maksiat, aman. Kalau itu selalu dalam kehidupan kita ya, artinya kita tahu nih Allah Ta'ala mengetahui apapun yang akan Anda lakukan dan yang sedang Anda lakukan. Dan yang nanti Anda lakukan apapun pasti Allah mengetahuinya. Kalau kita tahu begitu ya, insya Allah kita akan semangat berbuat baik dan akan malas berbuat keburukan. Arti keburukan itu hal yang dianggap maksiat oleh agama. Karena kita selalu merasa Allah Ta'ala mengetahui apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan, dan apa yang akan kita niatkan. Tuh ngerti? Kalau kita tahu Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada dalam niat kita, masa itu mau ngejahatin orang? Masanya bermacam-macam, kata ente yakin Allah Ta'ala mengetahui ente. Nggak malu ente mengetahui Allah Ta'ala tahu ente, tapi ente ada rencana berbuat jahat. Tuh, berarti pengetahuan ente bohong. Itu ada apa dari Quran tuh. Kalau kita bisa aja tuh ngerti, merasa-rasakan Allah Ta'ala mengetahui apa yang kita tahu, Allah Ta'ala mengetahui tahu. Cuma kan ketahui gitu doang. Ngerti ya? Ente semua yang yakin tahu bahwa Allah Ta'ala mengetahui, betul nggak? Cuma kan kita masih kadang berani maksiat. Tuh ngerti? Berani macam-macam, berani berbuat bukan sengaja, bukan nantang, bukan. Kenapa? Karena kita mengetahui Allah Ta'ala itu yang zat maha mengetahui, tapi enggak meresap di diri kita. Sehingga kadang kita alpa dari kewajiban. Malas ada, segan ada, kadang membuat karena kita belum merasakan itu. Mengingat kita masih tahap pemula belajar. Sehingga kalau ada rasa gitu, Allahu Akbar. Galak lalu orang itu berkata, fa akhbirni an sa'ah, maka beritahukan oleh engkau wahai Muhammad SAW
kepada aku anis sa'ah, tentang kiamat. Ini orang yang datang nih, nanya Islam, nanya iman, nanya ihsan, nanya kiamat. Islam dijawab Rasulullah. Minta diberitahukan iman, dikasih tahu Rasulullah. Minta diberitahukan ihsan, dikasih tahu Rasulullah. Lalu sekarang dia minta diberitahukan ihsan. Galak Nabi Muhammad berkata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tiada yang ditanya lebih mengetahui dan tiada yang bertanya lebih mengetahui tentang itu. Mau sampai? Dua-duanya nggak ada yang tahu. Tahu ngerti? Nggak ada yang lebih tahu baik yang ditanya maupun yang bertanya tentang kiamat. Karena kiamat itu rahasia Allah. Yang tahu kiamat hanya Allah. Tuh. Nabi Muhammad hanya dikasih tahu sama Allah tanda-tandanya. Ciri-cirinya yang tahu. Dan tidak ada yang Nabi jelaskan tentang ciri-ciri kiamat, melainkan semua sudah terjadi kecuali turunnya Nabi Isa Dajjal. Dajjal ya aja itu belum. Adapun yang lainnya semua sudah terjadi. Pernah lihat gak video ada air sebelahnya api? Hah? Di WA tuh. Video. Oh, di air laut apa air sungai tuh, api nyala. Itu tanda kiamat Rasulullah tahu. Tuh, jadi semua yang Nabi jelaskan tentang tanda kiamat, ya, semua udah terjadi. Yang belum, cucu Rasul dibunuh udah terjadi, udah banyak. Tuh, dibunuh, dikriminalisasi, udah terjadi. Tuh, udah mulai itu ngerti ya, mengupayakan nggak ada cucu Rasulullah di permukaan bumi. Terutama di Indonesia sedang diupayakan itu. Itu tanda kiamat Rasul jelaskan kok. Al-Quran mulai dirubah tuh melalui jaringan Nusantara. Mulai dirubah itu Al-Quran. Kan di antara tanda Quran diangkat oleh Allah. Cucu Rasulullah diangkat oleh Allah. Ayo ente cari bahasa Rasul yang nggak nyata, nggak ada. Semua nyata. Tuh, apalagi majlis ilmu udah nggak digandrungi. Itu bahasa Rasulullah. Quran tidak tinggal kecuali tulisannya doang. Islam tidak tinggal kecuali namanya doang. Udah nyata ya. Pokoknya semua tanda kiamat yang Rasul jelaskan dari kiamat sughra semua itu terjadi. Semua. Tahu di antara kiamat sampai Arab pada berantem perang-perangan. Jadi belum? Oh, udah terjadi. Yang belum Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj, tuh turunnya Nabi Isa Imam Mahdi belum. Itu kiamat kubra itu. Tuh, setelah itu mereka diangkat oleh Allah, Nabi Isa meninggal, Nabi Imam Mahdi meninggal, tuh. Baru deh nggak ada yang hidup kecuali manusia yang selacur-lacur manusia kata Rasul. Tuh selacur manusia itu. Maka orang mukmin diambil-ambilin. Oh, orang mukmin, orang muslim yang baik diambilin sama Allah. Manusia lacur itu. Yang apa? Yang ngalami hari-hari tanda kiamat itu manusia lacur. Yang udah pasti hari neraka yang mutlak. Kenapa? Karena perilakunya udah membinatang. Saat itu agama udah nggak ada. Namanya tetap ada, tapi ilmunya tuntunan udah kagak ada. Tuh. Ini malaikat Jibril nanya sama Rasulullah tentang kiamat. Tuh, kata Rasulullah, tiada lebih mengetahui yang ditanya maupun yang bertanya tentang kiamat. Galak, lalu orang itu berkata lagi, minta berkata lagi orang nih. Fa akhbirni an amaratiha. Maka beritahukan aku tentang tanda-tandanya aja deh. Kiamatnya nggak ketahuan, nggak ada yang tahu baik aku yang bertanya maupun yang ditanya. Ya, beritahukan tanda-tandanya aja. Galak Nabi Muhammad menjawab, anta ridal amatu rabbataha. Tanda-tanda kiamat itu adalah bahwasanya seorang budak akan melahirkan anak yang akan menjadi majikan. Kan zaman dulu ada budak. Budak itu kan boleh digauli oleh majikannya. Ternyata si budak yang digauli majikannya hamil, ngelahirin anak. Itu anak jadi tuannya. Itu anak jadi tuannya. Nih, ini budak. Zaman dulu kan ada budak tuh, zaman Rasulullah tuh ada tuh, di Al-Quran pun ada. Ini orang mampu beli budak di pasar. Tuh, kan si majikan boleh tuh gauli budaknya sebagaimana digauli istri. Boleh. Tuh, ada ketentuannya. Ternyata gauli si budak. Ya. Begitu digauli, budaknya hamil. Melahirkan anak. Tuh, maka itu anak siapa? Anak suami. Itu anak majikan. Tuh, maka nanti kalau udah gede, si budak ini masih dipiara. Tuh, dia yang melahirkan ini anak, tuh, wajib membaktikan diri kepada dia. Udah terjadi zaman Rasulullah terjadi. Tuh, jadi makanya orang yang baik tuh kata Rasulullah tuh ya, orang yang dia ya membeli budak. Tuh, lalu ketika dia lihat ya ini budak kayaknya dia mau tiduri, dimerdekakan dulu. Dimerdekakan lalu dinikahi.
Betul gak? Berarti saat dinikahi udah bukan status budak, status merdeka. Dinikahin bukan sebagai budak tapi sebagai istri. Berarti ketika hamil itu anak ya, itu apa? Dia ibu kandung. Meskipun tadi ibu kandung, cuma dalam agama hukum yang beda, emang budak. Si emak tetap budak. Nah kata Nabi Muhammad SAW, tanda-tanda kiamat adalah seorang budak perempuan melahirkan anak, tuh nih, yang dia rawat segala macamnya, tapi ini anak setelah dewasa jadi majikan dia. Kenapa? Karena ini si budak digauli sama majikannya saat majikannya lagi perlu, mengingat istri lagi head atau segala macamnya, tuh nih, daripada di zina, ini majikan boleh ditidurin, tuh ngerti? Sebagaimana mendiri istri, tuh ditidurin pada, ternyata hamil, lahir anak, ini anak jadi majikan, masih kecil dirawat sebagai anak, si ibu sih menganggap dia anak, udah lahirin, tapi ketika gede si ibu wajib tunduk atas perintah anak yang dilahirkan. Tuh, ketika itu terjadi kata Rasulullah tanda-tanda kiamat. Nah ini zaman Rasul terjadi, di zaman Rasul terjadi. Jadi tanda-tanda kiamat itu sejak Rasul Rasul terjadi. Itu terlalu banyak terjadi. Tuh. Wa antaral hufatal uratal alata ri'asyai yatatawadu fil bunyan. Dan yang berikutnya kata Muhammad SAW, udah itu terjadi udah. Apa? Tuh bahwasanya kamu akan melihat ya al-hufata, orang-orang yang suka nyeker, orang suka nyeker, al-urota, orang suka telanjang. Telanjang, artinya telanjang tuh dia nggak malu, kemana-mana nyeker, nanti ya nggak pakai sendal, kemana aja nyeker. Terus apa urota, telanjang, ibaratnya pakai sempak doang. Tuh. Kamu lihat tuh orang-orang yang kamu pernah saksikan, ya Allah dia kemana-mana nyeker. Tuh, kemana-mana, tuh ngerti ya, nggak pakai baju. Tuh, apa? Baju nggak pakai celana gitu tuh. Gitu doang, pakai ini. Tuh, ininya di sini apa? Zambia, golok. Tuh, ngerti. Kamu melihat orang-orang yang tadi seperti itu kamu saksikan, ya. Dan apalagi, tuh nih, ri'asyai yang mereka dulunya di kampung ngangon kambing. Ya tatawadhu fil bunyan. Oh, kamu akan menyaksikan orang-orang yang demikian keadaannya, mereka kini sekarang berlomba-lomba. Tuh nih, untuk apa? Untuk punya bangunan rumah yang mewah di kampungnya masing-masing. Udah kejadian. Kalau mau jujur kan dulu ini rawa kali. Tuh nih, yang dulu orang entah bagaimana keluar nyeker, sekarang Careful kenal. Tuh nih, apalagi kenal mobil expander. Sekarang justru mereka yang tadi di kampung kerjaan ngangon kami, ini mereka berlomba-lomba untuk masing-masing punya motor NMAX, pecek dan sejenis. Tuh, rumahnya berlomba-lomba, tuh nih. Yang tadi keramik biasa, ubin biasa tuh ya ubin apa orang dulu bilangnya? Porselen. Ada tuh orang dulu bilangnya. Terus keramik naik granit. Ya, marmer. Terus apa lagi? Ya ujungnya tanah kuburan. Ujung-ujungnya lo berlomba deh, ya gak? Ujungnya mana kuburan, ya gak? Itu dia kata Rasul tandara ini. Ibarat kata nih ente ini lahir di mana? Taruh ente lahir di daerah Bismillahirrahmanirrahim, Purwokerto. Tuh nih, ente masih kelas 6 SD di sono. Tuh nih, tahu entah bagaimana ente lulus SMP orang tua pindah ke Jakarta. Tuh nih. Ente masih inget tuh orang dulu, ya Allah di kampung begitu ente udah gede tuh segala macamnya diajak orang tua ke kampung karena ada paman ngawinin. Tuh setelah 20 tahun atau 25 tahun. Tuh apa yang dulu ente masih ingat sejak kelas 6 SD udah berubah. Yang tadi rumahnya masih bambu, masih enak, sekarang semuanya udah keramik. Semua bangunan udah permanen. Tuh nah, dan enggak begini, yang lain pun sama ingin seperti bangunan seperti itu. Betul, ya tatawaluna fil bunyan. Mereka saling berlomba-lomba dalam bangunan. Saling berlomba-lomba. Oh, udah kejadian itu tanda kiamat. Ya, sekarang kita punya motor Beat. Apa? Lu berapa yang ngambil? Berapa di Vario? 27. DP berapa? Berapa tahun? Tuh gua ambil lah. Terus begitu deh. Di kenyataan. Jangan bahasa Rasul begitu enggak kita kembangin ke zaman kita. Itu dia yang bilang bahasa Rasul tuh universal, jawami'ul kalim, kalimatnya Allahu Akbar, mencakup segala macam hal generasi. Tuh nanti tinggal dijabarkan aja di zaman kita itu nanti yang sesuai dengan zaman kita. Begitu aja udah.
Tuh, zaman sekarang, tadi kan Rasul bilang tuh tanda kiamat seorang ibu melahirkan anak tapi anak jadi majikan. Sekarang orang tua jadi budak anak. Tuh, ngerti? Anak tuh kurang pendidikan agama. Tuh, ngerti? Ya, ternyata ini anak kerjanya mapan. Tuh, ngerti? Bohong kebutuhan kerja dia nggak emaknya ngurus. Nyata. Tuh, ngerti? Wow, anaknya mau jalan kerja, emaknya siapain makan. Emang satu itu sifat kasih orang tua. Tapi maaf ya, itu dunia karena subuh dibangunin. Nyatain. Tuh ngerti? Udah macam-macam. Tuh ngerti? Jadi ibu tuh jadi budak buat anaknya. Tuh ngerti? Anaknya, wah emang enak telur ini ceplok telurnya. Berapa banyak anak begitu sama orang tua? Anak begitu cukup melihat sekilas di wilayah anak. Oh berarti di wilayah ada yang begitu. Karena dilihat sisi dunianya. Sisi dunia anak mapan. Dan keumumannya kebutuhan rumah tangga dari segala macam ketutupan sama dia. Wow jadi raja tuh anak. Jadi raja. Tuh nih, kalau perlu pelanggaran yang dilakukan ya tegur. Kalau perlu. Dan itu sebenarnya kita udah saksikan dengan kasat mata. Di lingkungan itu terjadi begitu. Itu tanda-tanda kiamat. Sehingga apa? Sehingga orang tua berdiam diri dari kemungkaran yang dilakukan oleh anaknya. Dan si orang tua nggak berani nyuruh anaknya, ya jangan tadi marah, ntar anak tersinggung. Takut orang tua negor anak. Allahumma ini udah kejadian, bukan ngomong bohong. Artinya nggak ada semua wilayah. Artinya di masing-masing wilayah kita suka lihat orang begitu. Orang tua sedemikian takut, negor anaknya dari sana takut. La ilaha illallah. Tuh dari apa? Itu dari karena dunia. Tuh, semua dikarenakan enggak diterapkan syaratnya Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini apa lagi sih? Udah kan bubar? Iya. Ya. Dari lanjutan dikit, ya. Setelah Rasul menjawab demikian, tsumman tolak. Kata Rasul tuh kan tadi begitu tuh, seorang budak melahirkan anak majikannya. Dan ya orang yang tadi tukang telanjang, tukang nyeker kemana-mana, ngangon kambing, kini udah bisa berombak-ombak dalam bangunan. Setelah Nabi jawab begitu, orang jalan aja. Jalan pulang. Nggak permisi nggak apa? Jalan aja. Intol itu ada berangkat pergi. Ini orang nih. Udah. Falabithtu maliyan, maka aku Umar bin Khattab, kan sudah Umar riwayatnya. Aku ya labithtu, tetap ada di situ maliyan sambil aku menoleh ke wajah Rasulullah. Oh, mati. Semagala, kemudian Nabi Muhammad berkata, "Ya Umar, wahai sahabat Umar bin Khattab, at-tadri man as-sa'il?" Tahu gak ente siapa itu yang tadi nanya? Kan Rasulullah berkata di tengah-tengah begini. Itu di situ ada Umar. Begitu tuh orang udah dijawab ke Rasulullah, tanda-tanda kiamat begitu, tuh orang jalan-jalan aja. Jalan aja. Teman tolak, kemudian orang itu beranjak pergi. Tuh. Sayyidina Umar. Tuh, begitu tuh orang jalan, Sayyidina Umar melengos begini nih, hendak malian tuh menoleh. Menoleh dia ke wajah Rasulullah. Rasulullah pas ngeliat Sayyidina Umar. Tuh, seraya Rasulullah berkata, "Atadri manis sa'il ya Umar?" Wahai sahabat Umar bin Khattab, ente tahu gak siapa tuh orang yang nanya tadi? Gala Sayyidina Umar, qultu aku menjawab Allah wa su'alam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Gala Nabi Muhammad menjawab, fa innahu Jibril. Tuh orang yang tadi datang, sesungguhnya dia nggak lain adalah malaikat Jibril. Menyerupai orang laki-laki, pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam, masuk datang dengan kelakuan seperti itu, seakan-akan akrab sama Nabi. Ngatanya mau tukang bawa wahyu. Tuh emang udah kenal Nabi. Tuh. Udah, wahai Umar, tahu gak ente siapa itu orang tadi? Allah dan Rasul yang tahu, Rasulullah. Aku nggak tahu. Itu tadi malaikat Jibril. Atakum, datang buat kalian, bukan buat aku. Dia datang untuk kalian semua, bukan buat aku. Cuma karena malaikat Jibril nggak menyampaikan wahyu kepada para yang lain kecuali Rasul, sehingga bahasa dia kepada aku. Dia sungguh datang buat kalian. Tuh, yu'allimukum, dia akan mengajarkan kalian dinakum. Itulah ajaran agama kalian yang kalian terima dari aku. Tuh, begitu urutannya. Islam, iman, ihsan.
Jadi dia datang untuk kalian. Yu'allimukum, akan mengajarkan kalian dinakum. Akan agama yang kalian telah terima dari aku. Tuh, apa? Tuh urutannya Islam, iman, ihsan. Jadi nggak bisa orang ngaku beriman tanpa keislaman. Tidak bisa. Tuh, apa? Karena keimanan tumbuh dari keislaman yang berjalan. Tuh. Orang dari Kristen ke Islam ngapain? Syahadat dulu. Tuh ngerti? Nggak bisa. Oh, dia mau udah rajin sembahyang, udah bisa apa namanya? Bisa ini bismillah, nggak dipakai. Islam dulu. Tuh ngerti? Apa? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu Islam. Itu tuh anak tangga pertama. Tuh, dan apa? Pengamalan dari itu ya tumbuh keimanan. Tuh, terus dibentuk tuh keislaman sekian tahun. Tumbuhlah ihsan. Apa? Ada kesempatan berbuat baik, gue kerjain. Orang lihat, orang kagak lihat, gue yakin Allah lihat. Tuh, nanti orang mau celah, orang mau puji, saya bodo amat. Tuh, nggak ada yang bisa ngasih pahala dari kebaikan gue kecuali Allah. Tuh, itu bisa begitu hebat tuh orang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma, tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma, wa la taj'al Allahumma fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma wa la ma'zuran wa la ma'thuma. Allahumma inna nas'aluka min khair ma sa'alaka minhu abduka nabiyyika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa barakas salihun, wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu abduka nabiyyika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa barakas salihun, wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma halal qutri wa thawada ووفقنا وفقهم لما ترتضي قولا فعلا كرما، وارزق كل حلالا دائما، واخر الاتقياء علماءنا حظا بالخير وفق كل شر. ربنا اصلح لنا كل شؤون واقر بالرضا منك العيون، وقضي عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون، واغفر استر انت اكرم من ستر. وصلاه الله تخشى المصطفى من الى الحق يدعان والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم هدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا من خلف امرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم امين. بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركات الله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sambil nunggu yang wudu ya, karena ini masjid, azan dulu. Tapi jangan pakai speaker luar, udah telat waktunya. Jangan orang ada yang meninggal. Jadi apa? Nunggu yang wudu segala macam ya, azan tapi pakai speaker dalam aja. Karena kalau udah telat waktunya ya. Biasanya azan luar, speaker dalam, speaker luar. Oh sama juga, biar gini hari juga sama. Setelah dalam kan? Iya bener gue, iya bener kan. Aku speaker dalam aja bener ya. Yaudah atur baiknya deh, kan anda bukan orang sini ya kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.